tadi sudah dibahas mengenai kepemimpinan Pak Mang Oded dan Kang Yana, dan tidak lupa di kita itu ada satu lagi kepemimpinan dari Sekda Pak Emma Sumarna. Sosok yang ketiga ini kira-kira menurut pandangan Bapak bagaimana pengaruhnya dalam rangka pencapaian kinerja dan pembangunan Kota Bandung? Ya. Sejauh saya mengenal sosok beliau sebagai public figure di Kota Bandung, Pak Sekda, Pak Emma dalam hal ini, beliau menjadi komplementer yang baik dari kehadiran Mang Oded dan Kang Yana. Dari segi karakter, beliau komplementer. Dari segi cara bekerja, cara berkomunikasi juga komplementer. Sehingga buat saya, kehadiran Pak Emma itu sinergi dengan sosok dari Mang Oded dan Kang Yana. Nah, sisi kedua, beliau juga punya kesan pada saya untuk bisa memimpin birokrasi di Pemkot Bandung ini dengan tegas. Kemudian disiplin dalam hal capaian-capaian target dan juga proses menjalaninya, dan itu bisa efektif membantu Mang Oded dan Kang Yana untuk mewujudkan target-target di 5 misi sebagaimana tertulis dan disepakati di RPJMD. Tentunya ini masih dalam ke Pak Emma Sumarna. Dalam segi ketegasannya, menurut ada informasi yang nyampe ke kita bahwa di balik ketegasan Pak Emma itu, di balik kebaikan ketegasan Pak Emma itu, ada sedikit ketegasan yang dianggap di luar koridor terhadap intern ASN yang ada di Kota Bandung. Katanya begitu. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Yang saya alami lewat interaksi langsung dengan Wali Kota, dengan Pak Sekda dan Pemkot Bandung, dari plus minus sosok Pak Emma sebagai Sekda itu plusnya lebih banyak. Tentu saya tidak bicara bahwa orang itu tidak punya kekurangan termasuk beliau ya, tentu ada seperti itu. Dan saya pikir itulah makna daripada jamaah Pemkot Bandung ini. Kan pendekatan Mang Oded selalu dari aspek religiusitas gitu ya. Jadi dalam konsep jamaah kita juga tidak menyerahkan 100% kepada imam seperti itu. Kalau Pak Sekda itu sebagai imamnya birokrasi, tentu ada proses mekanisme kontrol, check and balance ya, baik melalui jalur formal maupun tidak. Nah, saya melihat misalnya di bawah beliau ada 3 orang asisten. Ini juga perannya strategis. Artinya kita tidak bisa berharap hanya kepada Sekda. Misalnya ada suatu problem yang muncul di Pemkot Bandung dan juga di semua pemerintah daerah maupun pemerintah nasional soal cross cutting misalnya. Jadi koordinasi antar dinas, koordinasi antar SKPD seperti itu. Nah, isu cross cutting ini sebenarnya strategis ditangani oleh asisten seperti itu. Saya pernah sampaikan juga bahwa di Pemprov DKI misalnya ada TGUPP yang jumlahnya sekitar 70 orang. Itu difungsikan salah satunya untuk bottlenecking, kemudian yang kedua untuk cross cutting. Nah, saya sampaikan pernah beberapa bulan lalu, Mang Oded dan Kang Yana tidak memerlukan TGUPP di Pemkot Bandung karena sudah ada kehadiran 3 orang asisten di bawah Pak Sekda. Jadi saya kira sambil kita mensyukuri Kota Bandung ke-210, Mang Oded, Kang Yana dan Pak Sekda bisa memfungsikan lebih strategis lagi peran dari 3 orang asisten-asisten daerah ini. Paling tidak untuk the bottlenecking, untuk cross cutting seperti itu. Sehingga sosok Pak Emma sebagai Sekda itu secara eksekusi operasional bisa berdampak lebih banyak lagi positif. Luar biasa, sangat luar biasa. Ada satu lagi pertanyaan menjadi closing statement dari Bapak. Langkah apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah kota terhadap perkembangan yang sehingga bisa lebih bermanfaat di tengah-tengah masyarakat? Iya, pertama saya juga mengamati dan menyimak dari media massa dan media sosial, banyak sudah capaian yang diwujudkan oleh wali kota dan wakil serta Pemkot Bandung. Namun masyarakat Kota Bandung belum banyak tahu. Nah, sehingga masukan saya yang pertama,
Pak Wali Kota, Pak Wakil, dan Pak Sekda harus lebih speak up mengenai capaian-capaian tersebut ke warga kota, seperti itu. Nah, yang kedua tentu sebagai pemimpin Umaro, beliau bertiga satu paket kepemimpinan, ya, harus sering tampil memberikan optimisme kepada warga kota Bandung. Jadi ini COVID masih cukup lama akan bersama kita. Nah, bagaimana strategi kita secara konsep maupun operasional bahwa kita tidak akan kalah dengan COVID ini. Walaupun ini akan bertahan sampai tahun depan misalnya, atau bahkan lebih panjang dari itu. Yang kedua juga untuk masalah modal sosial. Ini satu isu modal sosial sangat bagus. Secara akademik juga kuat landasannya. Hanya sayang gagal disepakati dengan DPRD menjadi misi. Nah, cuman Mang Odet kan sering menyampaikan bahwa modal sosial itu akan membantu pencapaian 5 misi. Nah, modal sosial saya maknai, pertama adalah disiplin warga, yang kedua adalah solidaritas warga. Nah, ini dua sisi dari satu mata uang. Jadi harapan saya yang ketiga, Mang Odet, Kang Yana di backup oleh Pak Sekda bisa memimpin warga kota untuk lebih meningkatkan modal sosial, dalam hal ini disiplin, yang kedua adalah solidaritas. Dengan itu saya optimis, mau bicara ekonomi, mau bicara tata ruang, semua bisa diarahkan untuk sesuatu yang lebih baik di tahun depan. Luar biasa, semoga ini bisa lebih bermanfaat bagi warga kota Bandung. Amin ya rabbal alamin. Mungkin terima kasih pemirsa, bincang-bincang singkat dengan tokoh akademis ini bisa berguna bagi kita semua. Saya Asep Robin dari Warta Bandung, Warta Cerita undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun, Pak. Mohon. Ya, paling kasih.